Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salim ajmain amma. Yang saya hormati Abah Kyai Haji Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Hajah Mihimah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidhomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibin Putri, dan yang saya sayangi kedua orang tua saya di rumah dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Prof. Dadi Marsabrina dari kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Di sini saya akan menerangkan tentang halal haram terkait makanan. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Saya akan menjelaskan tentang makna globalnya terlebih dahulu. Ayat yang pertama ini menjelaskan tentang Allah memerintahkan untuk perjanjian, akad perjanjian, baik itu sesama Allah ataupun sesama umat manusia. Lalu Allah memerintahkan atau memberitahukan tentang hewan-hewan yang halal dan haram untuk dimakan, yakni seperti hewan sapi, kambing, kerbau, domba, ataupun itu sejenisnya yang lainnya, ketika hewan tersebut disembelih dengan cara yang benar. Lalu Allah juga memberitahukan tentang keharaman makanan-makanan tersebut seperti bangkai, darah, daging babi, dan lainnya. Lalu Allah juga menghalalkan hewan buruan kecuali ketika ihram. Jadi ketika ihram itu hewan buruan tersebut itu akan menjadi haram ketika dilakukannya ketika ihram. Ayat yang kedua ini menjelaskan tentang dianjurkan untuk tidak mengganggu orang-orang yang menjaga syariat-syariat Allah, seperti sedang berburu dalam waktu ketika ihram itu tidak diperbolehkan, atau ketika berperang, ketika orang tersebut menuju ke Baitullah itu tidak boleh diganggu karena mereka ini sedang mencari kerahmatan Allah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan Allah lebih suka kepada orang yang saling tolong menolong. Lalu ayat ketiga ini menjelaskan tentang ada 11 keharaman, yakni yang pertama, satu keharaman tersebut yakni mengundi nasib. Lalu hewan-hewan yang dijelaskan tentang keharamannya, yakni meskipun hewan tersebut halal tetapi cara penyembelihannya salah, itu akan berhukum halal, yakni ketika hewan tersebut disembelih tapi tidak menyebut dengan nama Allah, ketika hewan tersebut dipukul, tercekik, ditanduk, atau diterkam oleh binatang buas, itu hewan tersebut akan berhukum haram. Lalu sebab turunnya ayat yakni Ibnu Abbas berkata bahwasanya orang-orang musyrik itu sering pergi ke Baitullah dengan membawa daging kurban. Lalu umat Islam itu mengungkapkan kedengkiannya. Lalu turunlah ayat yang menjelaskan tentang hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Islam. Lalu kandungan hukum yang pertama, apa yang dimaksud dengan perjanjian-perjanjian dalam ayat tersebut? Yang pertama yakni ada yang berpendapat tentang yang dimaksud dengan akad-akad tersebut adalah hutang piutang atau kerjasama.
Lalu ada yang mengatakan pula ulama itu perjanjian tersebut adalah syariah, yakni seperti orang yang haji, iktikaf, sholat, dan yang sebagainya. Dan itu juga dibenarkan oleh Ibnu Imam At-Tabrani dan Imam Mujahid. Lalu ada yang berpendapat ahli tafsir dan Imam Qurtubi, muamalah atau syariah, pembebanan atau kewajiban, yakni membedakan mana yang halal dan haramnya makanan. Lalu pendapat yang terakhir, Imam Al-Qurtubi dan berkata, yakni Az-Zujjaj, ini berkata perjanjian tersebut adalah perjanjian kepada Allah atau sesama manusia. Lalu Nabi bersabda, al-mu'minuna inda syurutihim. Lalu kandungan hukum yang kedua, hewan apa saja binatang yang diharamkan seperti yang pada ayat tersebut. Hewan yang diharamkan pada ayat tersebut yakni ketika hewan itu terpukul, atau hewan itu hewan babi, anjing, hewan yang najis, lalu darah, bangkai, atau yang hewan yang disembelih tapi tidak menyebut asma Allah. Lalu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, ketika ada hewan yang tertabrak seperti ayam yang tertabrak, kan ayam itu berhukum halal, lalu tertabrak dan masih ada tanda-tanda kehidupan terhadap hewan tersebut yang tertabrak, jika orang tersebut cepat-cepat menyembelihnya yang dengan cara yang benar, maka hewan tersebut akan menjadi halal. Lalu istisna mutasil, ketika hewan itu jatuh dan belum meninggal dan hidup beberapa hari sebelum meninggal, ini disembelih terlebih dahulu, itu juga akan berhukum halal. Yang ketiga, bagaimana cara penyembelihan yang benar menurut syariat. Pendapat yang pertama, yakni Imam Malik, tidak sah kecuali dengan memutus leher atau nadi. Lalu pendapat yang kedua, Imam Syafi'i, memotong kerongkongan tidak usah 2 urat leher, karena 2 urat leher tersebut adalah tempat untuk makan dan minum. Lalu pendapat yang ketiga, Abu Hanifah, yakni memotong kerongkongan dan salah 1 urat leher. Lalu yang keempat, ini menjelaskan tentang alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih yakni alat-alat yang tajam hingga bisa terputusnya nadi atau leher tersebut, kecuali jika kurbannya itu menggunakan tulang atau kuku, itu tidak diperbolehkan, itu akan menjadi haram. Lalu hewan buruan seperti hewan unta, hewan kambing yang terlantar dan sudah menjadi hewan buruan, itu tidak apa-apa untuk hanya menancapkan anak panah saja, itu sudah berhukum halal. Lalu yang keempat, bagaimana hukumnya hewan yang diburu oleh hewan yang terlatih, itu tidak apa-apa, dan hewan terlatih tersebut itu ada syarat-syaratnya.
Yang pertama, jika hewan tersebut itu diundang, dia akan datang, dan jika dia diusir, maka dia akan pergi. Yang kedua, syarat yang kedua yakni hewan yang terlatih tersebut tidak memakan sama sekali hewan yang diburu tersebut. Yang ketiga, orang yang melepaskan hewan buruan tersebut itu membaca basmalah. Lalu yang keempat, yang mempunyai hewan terlatih itu orang yang beragama muslim. Yang kelima, ini ada tambahan. Yang kelima yakni syaratnya hewannya harus berwarna hitam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.